Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran IPS di sekolah desa. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan edukasi dan makalah atau tugas yang kami buat bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya di kelas 5 PGSDA 7 yang telah mendukung untuk kita presentasi pada pagi hari ini. Selamat siang dan semangat pagi teman-temanku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran di sekolah dasar. Dari berbagai sumber kami telah memilih yaitu pengertian media pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran adalah alat bantu yang akan membantu kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan proses belajar sebagaimana yang diharapkan. Media yang dibuat oleh guru dapat berupa media elektronik, media cetak, bahkan peta atau global, slide atau transparan yang diproyeksikan dengan menggunakan OHP. Penampilan demonstrasi, permainan, cerita, LKS, miniatur, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran. Menurut AECT, Association for Education, Communication and Technology, membedakan 6 jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu yang pertama adalah pesan. Di dalamnya mencakup kurikulum dan mata pelajaran. Yang kedua ada orang. Di dalamnya mencakup guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Yang ketiga ada bahan. Bahan di sini merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT, program slide, alat peraga, dan sebagainya, biasa disebut software. Yang keempat ada alat atau sarana. Yang dimaksud di sini adalah untuk menyajikan bahan pada butir 3 di atas. Di dalamnya mencakup proyektor, OHP, slide, film, tape, recorder, dan sebagainya. Yang kelima ada teknik atau prosedur. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi tanya jawab, dodiodrama, dan lain-lain. Yang keenam ada latar atau lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah ada pengaturan ruangan, pencahayaan, dan lain-lain. Kali ini saya juga akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran di SD. Menurut Arsyad mengemukakan bahwa ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Media dipilih harus berdasarkan tujuan instruksional dalam pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada tepat. Yang dimaksud dengan tepat di sini adalah tepat untuk mendukung isi materi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga ada praktis, luas, dan bertahan. Yang dimaksud di sini adalah praktis, luas, dan bertahan adalah media semahal apapun dan memakan waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik kalau dalam penggunaannya tidak bisa secara praktis, luas, dan bisa bertahan lama. Yang keempat ada terampil. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran.
Yang kelima adalah kelompok sasaran. Yang dimaksud kelompok sasaran di sini adalah ada media yang tepat digunakan untuk kelompok besar belum tentu efektif. Begitupun juga sebaliknya. Yang keenam ada mutu teknis. Dalam pengembangannya, media harus memenuhi persyaratan teknis. Selain pertimbangan yang dikemukakan di atas, ditambahkan beberapa pertimbangan yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan seperti yang ditulis oleh R. Ibrahim. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada. Yang kedua harus mempertimbangkan biaya. Yang ketiga secara lebih spesifik, mata pelajaran IPS pada jenjang SD bertujuan agar peserta didik memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, bisa mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, tingkat nasional dan global. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ketepatgunaan, kondisi peserta didik, ketersediaan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, mutu, teknis, dan biaya. Oleh sebab itu, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, media. Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada aspek materi. Aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Yang ketiga, kondisi audien atau siswa. Dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, ketersediaan media. Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Fungsi dan manfaat media pembelajaran IPS di sekolah dasar. Menurut Dekeng 2001, secara garis besar berfungsi media adalah menghindari terjadinya verbalisme. Yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi. Yang ketiga, menarik perhatian mahasiswa atau siswa. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Yang kelima, mengaktifkan mahasiswa atau siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang keenam, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Manfaat media. Sujana dan Rifai dalam Arsyad mengemukakan manfaat media pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pengajarannya akan lebih menarik perhatian siswa-siswi sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa-siswi tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam belajar. Yang ketiga, bahan pengajaran akan lebih jelas, makanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswi dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pengajaran. Yang keempat, siswa-siswi dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, memerankan, dan lain-lain. Macam-macam media pembelajaran IPS di SD. Menurut Sadiman 2005, salah seorang ilmuwan di bidangnya,
membahas karakteristik beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar dalam 3 kelompok besar, yakni yang pertama, media grafis. Contohnya, gambar atau foto, sketsa, diagram, bahkan atau chart, grafik, kartun, dan lain-lain. Yang kedua, media audio. Contohnya, radio, alat perekam pita magnetik atau tape recorder, dan piringan hitam. Itu pun juga lain-lain. Yang ketiga, ada media proyeksi diam. Seperti halnya media grafik, media proyeksi diam juga berfungsi memberi rangsangan visual. Perbedaannya hanya pada media grafis dapat secara langsung menampilkan pesan media yang digunakan. Pada media proyeksi diam, pesan harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh audiens. Terima kasih. Itu adalah sekilas dari presentasi dari kelompok 5, dan saya menitip pesan stop penyebaran COVID, don't climbing, jaga jarak, dan thank you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.